Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat juga membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3-9. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lalu firman Allah kepada Abram, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 8 ayat 51-59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para romo dan saudara saudara terkasih yang dicintai Tuhan. Salah paham itu biasa terjadi di antara kita, entah keluarga, entah hubungan kekeluargaan, entah
hubungan bisnis, entah soal persahabatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kesalahpahaman juga menjadi mungkin warna-warna kehidupan. Tetapi kesalahpahaman jangan sampai yang fatal. Karena kalau kesalahpahaman itu menjadi fatal, maka akan rusak segala-galanya. Sampai hari ini, Yesus pun disalahpahami. Sampai detik ini, pada mereka-mereka yang tidak mengenal siapakah Tuhan Yesus. Lihatlah contoh orang-orang Yahudi, berarti jamak, bukan single, bukan tunggal, tetapi ini banyak jamak, dan orang-orang Yahudi ini sampai mengalami kesalahpahaman yang memanas. Apa pasalnya? Karena Yesus menyamakan diri dengan Abraham, dan Abraham itu adalah bapa orang-orang Israel, maka mereka mencari titik temu. Apakah engkau kerasukan setan? Abraham itu sudah mati. Mengapa engkau menyamakan dengan Abraham? Bahkan engkau mengatakan, barang siapa menuruti firman-Ku, engkau tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Abraham aja mati, mosok kamu hidup selama-lamanya. Nah, inilah yang tidak dipahami tentang siapakah Yesus. Padahal kalau orang-orang Yahudi ini tidak keras hati, lembut, terbuka akan kebenaran, mau diajak diskusi, hari ini jelas-jelas Yesus terang-terangan menyatakan siapa Dia. Dia adalah bagian dari ahli waris kerajaan surga. Dan bagaimana dinyatakan pewahyuan yang luar biasa dan disampaikan oleh Yohanes pada kesempatan ini. Aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu pendosa. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Sebetulnya kalau orang-orang Yahudi legowo, mulai rendah hati, tidak keras hati, biasanya yang menyebabkan kita salah paham itu adalah keras kepala. Ya, Anda memaksakan pikiran-pikiran kita terjadi ini, itu, dan sebagainya. Kalau ini terjadi, saudara terkasih, maka tidak ada titik temu, sama dengan kesalahpahaman yang terjadi. Saya berpikir dalam renungan ini semalam, itu orang-orang Yahudi yang sudah salah paham, kan mereka udah mati ya. Terus ketemu Tuhan gimana ya nasibnya ya? Fatal bukan ya? Fatal. Karena Yesus menyatakan, tidak seperti kamu, orang-orang pendosa. Dan dalam catatan ini Yesus pun, dalam referensi lain saya melihat pendosa disamakan dengan pendusta. Dan kita orang-orang beriman ini kadang-kadang mungkin juga bisa salah paham tentang siapakah Yesus. Maka pertanyaannya, apakah kita juga akan salah paham seperti orang-orang Yahudi mengenai siapakah Yesus? Kalau saya boleh bersaksi, aku tidak salah paham. Aku benar untuk memahami siapa Yesus. Dia Tuhan, Juru Selamat, Penebus, dan sahabatku yang tak pernah aku berubah mengimaninya sampai titik darah penghabisan. Tak pernah aku mau pindah agama, mau dirayu-rayuan gombal apapun, aku tetap memiliki Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kenapa? Sejarah keselamatan telah kukenali dan kuketahui. Abraham adalah leluhur iman dan diteruskan sampai dengan Yesus sebagai kegenapan pewahyuan. Bagiku, Yesus kukenali lewat sabda-sabdanya. Bagiku, Yesus kukenali lewat sakramen-sakramennya. Bagiku, di sanalah kehadiran Tuhan selalu ada di dekat kita.
Ekaristi sekarang ini juga ada Tuhan Yesus. Dia ada di sini, dia di sini, atau mungkin di belakang saya. Karena lebih gede mungkin di belakang saya ya. Kalau di depan saya nggak kelihatan. Tetapi Yesus ada di sini. Tapi bagaimana orang memahami mengenai Ekaristi kehadiran Tuhan? Banyak juga orang salah paham. Udah dibilangin jangan ngantuk, ngantuk juga ke gereja. Udah dibilangin jangan melamun, melamun juga di gereja. Berdoa, khusyuk, Yesus mengenal kita, begitu ya. Saya pernah mengingatkan itu pada pengalaman kalau ada orang-orang yang senang duduknya di belakang, kosong-kosong, ini bukan masa pandemik ya. Biasanya saya mengambil rumusan begini, saudara-saudara yang terkasih, ingat nggak itu di ganjuran waktu gempa bumi, saat misa pagi pukul 6 kurang seperempat, gempanya mulai jam 6, tahu siapa yang mati? Mereka yang mati adalah yang duduk di bagian paling belakang. Kenapa? Kejatuhan lonceng, mati 3 orang. Yang selamat adalah mereka yang duduk di paling depan. Kesimpulannya, mau selamat, duduklah yang paling depan, gitu ya. Ini untuk ngingatin umat, bukan di sini ya. Kalau umat di sini baik-baik semua, sudah merasa seperti tinggal di suatu alam ya, alam sutra maksudnya. Dan saudara terkasih, ini ingatan saja. Yuk kenali Yesus, yuk jangan disalahpahami. Terus cari siapakah Yesus bagi Anda dan saya. Kalau Anda udah dapat, maka genggaman dan rengkuhannya never ever saya lepaskan dalam kehidupan. Semoga dengan makin dekat hari Paskah, Anda bisa makin menyelami siapakah Tuhan Yesus bagi hidup Anda dan saya. Saling mendoakan supaya tidak salah paham. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.